Pak Ijazi kan pernah jadi staf ahli wali kota Batam bidang tata kota, transportasi massa dan teknologi informasi. Iya. Kalau menurut Bapak sekarang di Batam ini sistem transportasinya gimana? Ya, memang hal yang harus dilakukan kan memang transportasi Batam itu kan moda ya. Perlu ada karena Batam kan kota pulau, mungkin beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta memang ada Jakarta, tapi ada daerah pinggiran, ada akses keluar. Betul. Kalau transportasi darat ya, ini kita bicarakan darat transportasi kan. Sementara darat Pak, Darat yang dulu, ramai kan? kan darat nih. Darat. Itu tadi moda transportasinya itu yang pertama memang kelancaran ya, arus lalu lintas orang, terutama ya barang. Saya pikir yang existing sekarang ada bus kota ya, itu sudah trans Batam itu sudah bagus. Ya, kalau memang secara kelayakan ekonomi memungkinkan nanti ada perencanaan untuk adanya tol, LRT, MRT. Tapi kalau tol mungkin untuk barang lah lebih efektif itu. Maksudnya mungkin kawasan ke pelabuhan ataupun pelabuhan ke kawasan. Itu mungkin penting. Memungkinkan Pak di Batam dibikin tol ya, memungkinkan. Oke. Untuk mempercepat arus lalu lintas barang segala macam. Kemudian LRT MRT yang mungkin perlu bertahap. Apakah LRT dulu? Kalau MRT kan butuh mungkin kelayakan ekonominya itu kapasitas. Apakah penumpang yang ada sekarang ini layak dibangun MRT? Persoalannya kalau kebutuhan sih mungkin butuh, tapi kan semua hitungan transportasi itu kan kelayakannya. Kemudian LRT mungkin bisa lah mungkin karena jarak tempuhnya kan juga tidak terlalu jauh ya, mungkin terminal ke terminal dekat Sekupang ke Batam Center atau Sekupang ke Nagoya Jodo ataupun ke lain kan bisa. Nah, konsepnya mungkin bisa dengan konsep terintegrasi, integrated transportation. Ya. Pak, sebelumnya kan kita sudah pernah ngobrol dengan Pak Wali, pernah ngobrol sama mantan kepala BP Pak Lukita. Itu ada perbedaan antara membangun tol dengan LRT atau MRT, saya lupa. Gitu. Kalau tol itu ya ini menurut saya pun juga gitu. Saya nggak kebayang kalau Pak Ijazi sampaikan tadi bikin tol memungkinkan, tapi melihat resiko-resikonya Batam kecil seperti ini dan menurut pengamatan saya itu kan udah kawasan-kawasan padat kan sudah banyak. Apakah tidak lebih baik misalkan kalau yang di atas apa LRT ya, atau monorail gitu. Monorail ya, LRT. Nah, apakah lebih baik LRT gitu loh? Ya makanya kalau kita lihat, saya katakan tadi, lihat kebutuhannya. Kalau kebutuhannya untuk penumpang mungkin cukup LRT. Oke. Tapi kalau misalnya ada gangguan yang ingin mempercepat kebutuhan untuk angkutan barang, logistik, karena industri ya, juga ya. Oke. Lihat dulu kalau nggak mungkin dapat dikemas pakai LRT, nggak mungkin. Iya kan begitu. Oke, betul. Lihat kebutuhannya. Iya, tergantung kan ya. Ini kan by design harus ada studi kelayakan semua kan. Iya. Soalnya enak Pak kalau dari Tiban sampai sini ada LRT kan kita nggak usah bawa mobil. Jalan tolnya buat truk peti kemas aja. Iya, tinggal itu ke feeder tinggal goes saja pakai sepeda. Asik. Sebentar Bapak-bapak, sebelum sampai LRT saya penasaran sama transportasi online kita aja belum ini Pak. Apa belum tuh? Masih ada transportasi online. Nah, Pak Ijazi gimana Pak itu Pak? Ya, solusinya kalau kita lihat, kita ini kan sudah bahasanya kan industri 4.0, orang serba internet gitu ya. Dan selagi itu memudahkan, saya pikir kenapa tidak. Kita memang dalam hidup ini sekarang ini memang persaingan itu kan memang teknologi. Saya lihat di mana-mana daerah itu agak sulit memaksakan sesuatu, menahan sesuatu, melawan teknologi. Ya mungkin perlu kekuasaan lah ya untuk melawan teknologi ya. Artinya kalau nanti Pak Ijazi jadi wali kota, semua akan didorong ke online. Tidak didorong. Gimana Pak? Ya kita lihat mekanisme. Kalau memang itu baik untuk kemajuan Batam, kenapa tidak? Kemudahan Batam dalam rangka menjawabnya normatif Pak. Cari aman nih Pak Ijazi. Pak Ijazi cari aman ini. Bukan begitu, bukan cari aman. Saya berpikirnya begini. Kita kan tahu tadi prinsipnya. Yang penting dia bersaing, tapi bersaingnya sehat dan memurahkan. Yang untung siapa? Masyarakat. Kalau saya online karena murah. Iya.
Bisa saja. dan mudah. Minta apa? Online. Tinggal Ini pasang baru-baru gitu. survei 2 orang. Oke. Jadi Pak Ijazi setuju online. Gitu Pak. Nggak mau jawab ya. Biarkan waktu yang menjawab. Asik. Pak, Pak, nama Pak Ahmad Ijazi ini kan juga masuk dalam ini nggak sih? Apa tuh? Namanya tiga nama yang di Batlitbang. Kepala Badan Penelitian dan Iya. Pengembangan Balitbang. Kemendagri. Kementerian Dalam Negeri. Masuk Iya, kan? Masuk 3 besar Insya kan? Allah. Masuk Alhamdulillah 3. masuk. Nah, kalau nanti kepilih emang masih bisa nyalon ya Pak? Kita kan sudah komunikasi. Apa tuh yang dikomunikasikan Pak? Artinya kalau memang lolos ya Boleh. ikut aja dilantik. Kalau memang ditakdirkan ikut wali kota kan tinggal berhenti. Gampang ya? Enak, Gampang enak kali. Kalau orang Enak sini. kali. Kan prosesnya Tetap kan akan lama. milih jalur maju wali kota ya. Meskipun udah diterima ya. Insya Allah. Karena ini kan proses politik kan juga ada prosesnya kan gitu. Bisa saja nanti pilwakonya diundur pertengahan tahun depan misalnya. Kan? Kita kan nggak tahu. Iya. Jadi kita mengalir aja lah. Saya enjoy aja. Jadi kalau nanti kepilih Pilwako Ya. maksudnya kepilih jadi wali kota nih misalnya ya Pak. Nah itu iya. udah dilepas aja ya. Iya sebelum maju kan mestinya dilepas Lepas dulu. dulu. Lepas dulu. Iya nih yang di Balitbang dilepas dulu baru. Kita mengalir aja. Karena doa saya juga begini. Ya Allah, berikanlah kemudahan, kelancaran atas apa yang saya ikhtiarkan terkait dengan pekerjaan dan jabatan. Kalau memang itu bermanfaat bagi diri saya, umat dan bangsa negara. Hindarkanlah kalau memang itu membawa mudarat bagi saya. Doa saya standar aja dari mulai saya PNS sampai jabatan apapun sampai sekarang begitu saja. Istiqamah saya doanya seperti itu. Ya tergantung Allah nanti takdirkan saya bagaimana. Soal istiqomah. Pak Ijazi itu kan meninggalkan Batam, kemudian hijrah ke provinsi Iya. Riau. Dan di sana pernah menjabat sebagai Papeda dan terakhir sebagai Sekda, Sekretaris Daerah Provinsi Iya. Riau. Infonya, ketika saya browsing Pak, saya ingin tahu sih sama si Ahmad Ijazi itu Iya. berita terbaru itu sekitar bulan Agustus itu banyak kata kunci yang menyebutkan di Google itu Pak Ijazi itu Diberhentikan ya. dari sekretaris Daerah. daerah Pak. Ini ceritanya gimana Pak? Diberhentikan atau mengundurkan diri atau diberhentikan secara paksa atau apa ini ceritanya gimana Pak? Biasa. Enjoy aja Itu Pak. yang makanya saya Bukan. katakan tadi. Kan ada hubungan politik, birokratik, teknik ya. Level terbawah itu kan urusan operasional teknis. Kalau birokratik itu ada yang strategis, ada yang sifatnya teknis itu OPD. Nah, sekretaris daerah itu kan jabatan yang tertinggi di birokrasi, Betul. kan? Betul. Tapi dia sangat mempengaruhi terhadap tugas-tugas politik seorang kepala daerah, ya kan? Jadi kondisinya memang pada saat terjadi pemilu kada, saya diangkat oleh gubernur sebelumnya, Oke. ya kan? Sebelumnya itu si Pak Andi Rahman. Pak Andi Rahman. Ya. Kemudian Pak Andi Rahman dia kalah dalam pilkada, ya kan? Kemudian Samsuar, ada gubernur dia. baru Pak Samsuar. Ya. Pak Samsuar tentu dia kan ada komunikasi politik, bisa dengan partai, bisa dengan tim sesnya dan segala macam. Beliau tentu bawa gerbong, Asik. Bawa orang. bawa orang, Gerbong. Dan gerbong itu menyangkut juga misalnya mungkin ada komitmen, ada chemistry dan sebagainya, gitu kan? Ya kita harus tahu diri dong. Maklum kan? Resiko. Ya betul. Dinamika politik seperti itu, karena jabatan itu strategis. Ya. Berarti ada politik di dalam politik gitu Ya, Pak maksudnya. artinya bagi saya Artinya Pak sesuai Haji dengan doa tadi, saya katakan dengan Pak Gubernur Pak Asam. Beliau ngomong ke saya, bagaimana Pak Hijazi, ini begini. Udah Pak, gampang Pak, kalau memang begitu nggak apa-apa. Saya berhenti saja, karena ini sesuai dengan doa-doa saya Pak. Mungkin kalau saya bertahan sebagai sekda mungkin banyak mudaratnya gitu. Saya harus husnuzon dengan apa yang menjadi keputusan. Tapi untuk diketahui bahwa hampir semua sekda di Sumatera itu berhenti dalam proses pergantian gubernur. Yang belum berhenti itu Sumatera Selatan sama Kepri. Karena Kepri kan belum pilkada. Betul. Ya. Iya.
Bengkulu belum sampai 2 tahun berhenti. Bangka Belitung pas 2 tahun. Artinya kalau rata-rata kalau ada pergantian kepala Gubernur daerah ya, itu paling 4 umumnya, tahun lah ya. iya. Jadi saya masih mendingan 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun Pak ya. 3 tahun 1 bulan. Karena prosesnya seperti itu. Tapi memang kita harus siap. Itu sebuah proses politik yang sangat mempengaruhi. Nggak ada masalah. Justru kalau kita ngotot bertahan, ya mungkin bisa. Karena tidak ada yang kita langgar kan. Kita nggak ada pelanggaran apapun, disiplin, apalagi hukum. Ya, Artinya alhamdulillah. berhentinya Pak Ijazi waktu jadi sekda itu ya sebenarnya normal-normal Normal aja. saja. Ya Dan saya memang- merasakan nggak ada masalah. Gitu. Ya. Kita sampai saya katakan Pak Gubernur, terima kasih Pak. Saya bilang saya sempat 7 bulan dengan beliau. Jadi setelah pergantian kepemimpinan dilantik Februari, saya kan berhenti Agustus. Ya alhamdulillah saya bisa selesaikan semua tugas yang menjadi tugas saya yang strategis dan pun mendukung dia. Tapi nggak ada masalah. Oke. Sampai sekarang ya kita enjoy aja, hubungan baik. Saya bisa kemana-mana. Hari ini walaupun masih pegawai Pemprov, tapi seizin beliau saya masih bisa podcast di sini kan. Asik. Wah. Bapak ini santuy. Iya, santuy bener ya. Santuy aja. Iya, Santuy. kalau lihat fotonya tuh kayaknya wah ini nanti kita ngobrol sama Pak Ijazi agak tegang nih. Ternyata Kok bisa tegang? Padahal kan fotonya senyum aja kan. iya, kan belum tahu Pak. Makanya ini kita jadi lebih Ternyata mengenal santuy. nih. Iya. Pak, kalau Provinsi Riau itu kan sangat pernah ramai 3 kepala daerahnya kena KPK. Berkasus ya. Itu posisi Pak Ijazi waktu itu menjabat apa di saya situ? saya di Batam masih. Oh, masih di Batam ya? Jadi kasus pertama Pak Saleh waktu itu Riau Kepri masih bersatu. Masih jadi gabung ya? Masih gabung. Oke. Pak Saleh Jasid gubernurnya. Dia berakhir tahun 99 kalau nggak salah. Tahun 9 berapa tuh? 94 ya, 93. Masih satu Riau Kepri. Kan 94 itu pisahnya. Kemudian gubernur berikutnya Pak Rusdi 94 sampai 2012 ya kalau salah 2013. Itu saya juga masih di sini. Saya belum di sana. Gubernur ketiga pun saya masih di sini, masih staf ahli saya. Oh, Pak Ijazi kalau bakal calon wali kota yang lain Pak Lukita ya kan? Kan ini berarti ada dua nih yang jualan kampanyenya ini soal ekonomi. Berarti Pak Lukita dengan Pak Ijazi. Kalau Pak Lukita jualan Batam Bahagia 7%. Nah, kalau Pak Ijazi ini apa soal ekonomi?